Setelah melihat Kailin pergi, Cleo bersiap mengantar Mom Sofia ke apartemen miliknya. Tidak lupa ia memaksa Kenan untuk ikut bersama mereka dengan alasan demi keselamatan baby yang ada di dalam kandungannya. Padahal tujuan sebenarnya hanya ingin mendekatkan Kenan dengan Mom Sofia. Sayang, karena udah malam, kita tidur di sini aja ya, bujuk Cleopatra setelah mereka sampai di apartemen. Kini mereka berada di ruangan tengah hanya berdua, karena Mom Sofia udah masuk ke dalam kamar. Tidak, lebih baik kita pulang sekarang. Kenan tidak ingin berada di tempat yang sama dengan Mom Sofia, karena takut emosinya tidak terkendali. Tapi sayang, aku lelah dan sangat mengantuk, jadi kita menginap di sini aja. Lagi pula ada 2 kamar di apartemen ini. Mom Sofia sedang menempati kamar utama, dan kini yang tersisa hanya kamar tamu. Tapi kalau tidak keberatan, tidur di kamar tamu, demi memperbaiki hubungan Kenan dan Mom Sofia. Baiklah, kita akan menginap di sini. Mau tidak mau Kenan mengikuti keinginan istrinya yang tengah mengandung itu. Tapi Ken, aku ingin makan dulu, perutku lapar. Karena tadi Cleopatra tidak sempat makan malam. Oh ya Tuhan, aku lupa kau belum makan malam, ucap Kenan dengan perasaan bersalah karena sampai melupakan istrinya yang belum makan malam, hanya karena emosi dengan kedatangan Mom Sofia. Kau ingin makan apa? Kenan mengusap perut Cleo dengan perlahan. Aku ingin makan sup ayam makaroni. Kenan terdiam saat mendengar makanan yang diinginkan istrinya, karena sup ayam makaroni, terutama buatan Mom Sofia, adalah makanan favoritnya dulu. Namun, sejak ibu kandungnya itu memilih pergi meninggalkan mereka, ia tidak lagi memakannya karena akan mengingatkan pada pengkhianatan yang dilakukan Mom Sofia. Kenan, kau dengar aku? Tanya Cleo saat melihat suaminya diam aja. Iya sayang, baiklah, aku akan memesannya, ucap Kenan setelah tersadar dari lamunannya. Jangan, Cleo merebut ponsel suaminya. Aku ingin sup ayam makaroni buatanmu. Apa? Tapi aku tidak bisa membuatnya sayang. Jadi lebih baik kita beli aja. Aku tidak mau. Maksudku baby kita hanya ingin makan sup ayam makaroni buatan dedinya. Tapi sayang, please. Cleo memohon dengan tatapan puppy eyes sembari mengusap perutnya. Baiklah, akan aku coba, ucap Kenan pada akhirnya meskipun ragu. Terima kasih sayang. Cleo memeluk Kenan, lalu menghubungi pelayan yang ada di mansion untuk membawa bahan yang dibutuhkan mereka untuk membuat sup ayam makaroni. Setelah menunggu hampir 20 menit, akhirnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sup ayam makaroni udah ada di dapur apartemen Cleopatra. Kenan yang bingung harus mengolah yang mana lebih dulu karena memang tidak mengerti bagaimana cara memasak, bertanya pada Cleopatra. Namun, istrinya itu justru mengangkat kedua bahunya sembari menggelengkan kepalanya. Aku ini seorang model, jadi mana bisa memasak? Coba kau buka saja YouTube dan cari tahu bagaimana cara membuatnya. Iya, kau benar sayang. Kenan mengambil ponselnya untuk mencari tahu bagaimana cara membuat sup ayam makaroni. Dengan meyakinkan diri bahwa bisa membuat masakan untuk istrinya yang sedang mengandung, Kenan melakukan step by step seperti apa yang ada di dalam video tersebut. Sayang, dipotongnya jangan besar-besar, protes Cleo saat melihat bagaimana suaminya memotong wortel secara asal. Kenan pun mengikuti apa yang dikatakan Cleo dengan memotong wortel dengan irisan lebih kecil. Jangan terlalu kecil juga, protes Cleo untuk kedua kalinya, hingga membuat Kenan menjadi bingung bercampur kesal. Kalau begitu, kau aja yang memotong wortelnya. Tidak mau, aku tidak ingin membuat kuku-kuku cantikku menjadi patah dan jelek. Cleo lebih memilih berdiri dengan cantik daripada membantu suaminya. Kalau begitu diamlah, agar aku bisa berkonsentrasi. Kenapa kau jadi marah-marah? Aku bukan marah sayang, aku hanya... Kalian sedang apa? Sofia yang keluar dari kamar karena ingin mengambil air minum, terkejut saat melihat putra dan menantunya yang tengah berdebat di dalam dapur. Nah, kebetulan ada Mama Sofia. Cleo berjalan menghampiri ibu mertuanya. Aku ingin sekali makan sup ayam makaroni.
Bisakah mau membantu Kenan untuk membuatnya? Sup ayam makaroni. Sophia menatap pada putranya. Ia ingat betul makanan itu adalah makanan favorit Kenan. Tidak perlu, aku bisa membuatnya sendiri. Tapi Kenan, kalau aku sendirian yang memasak, akan lama jadinya. Perutku ini udah sangat lapar. Kalau begitu Mom aja yang memasaknya. Sophia mengambil alih peralatan yang sedang dipegang putranya. Tidak bisa Mom. Kenan tetap yang harus memasaknya karena baby ini ingin makan buatan dedinya. Jadi Mom hanya membantu aja. Cleo kembali menggunakan kehamilannya hanya untuk membuat suami dan ibu mertuanya berada di dalam satu ruangan yang sama dan bahu-membahu membuat makanan untuknya. Sementara itu Kenan yang ingin protes akhirnya memilih mengikuti kemauan istrinya itu karena tidak ingin berdebat lagi. Dengan terpaksa ia menerima bantuan Mom Sophia untuk membuat makanan yang diinginkan Cleopatra. Setelah masakan yang dibuat Kenan dengan dibantu Mom Sophia telah jadi, Cleo memakannya bersama suami dan ibu mertuanya itu. Meskipun pada awalnya Kenan tidak mau ikut makan bersama mereka, tapi dengan alasan kehamilannya, mau tidak mau pria itu mengikuti apa yang diinginkannya. Terima kasih sayang, bisik Kenan sembari mengeratkan pelukannya. Ini mereka berdua udah ada di atas ranjang, saling menghangatkan diri dengan berpelukan. Terima kasih untuk Cleo menatap wajah tampan suaminya. Kenan hanya tersenyum tidak menjawab pertanyaan Cleo, namun di dalam hatinya, ia merasa bersyukur mempunyai wanita secantik dan sebaik Cleopatra yang mau berusaha memperbaiki hubungan dirinya dengan Mom Sophia. Ya, Kenan baru menyadarinya saat makan malam tadi, kalau yang dilakukan Cleo dengan menyuruhnya memasak bersama Mom Sophia hanya untuk mendekatkan hubungan mereka kembali. Dan berkat istrinya juga, Kenan bisa kembali merasakan sup ayam makaroni buatan Mom Sophia yang udah bertahun-tahun lamanya tidak ia rasakan. Ken, Cleo mengusap wajah tampan suaminya yang hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk semuanya. Aku begitu beruntung memilikimu. Kenan mengecup bibir istrinya dengan lembut. Tentu saja kau pria yang beruntung. Aku ini cantik, model terkenal, dan dari keluarga terpandang, ucap Cleo dengan penuh percaya diri, membuat Kenan tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Inilah yang ia suka dari sosok Cleopatra, penuh percaya diri, terkesan angkuh namun memiliki hati yang begitu baik. Iya, kau sangat cantik, dan aku tergila-gila kepadamu. Kenan kembali mengecup bibir istrinya. Sekarang tidurlah. Cleo menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan apapun. Ia mencari tempat ternyaman di tubuh suaminya agar bisa tertidur. Dan anehnya tempat ternyaman bagi Cleo lagi-lagi di dekat ketiak suaminya. Sayang, ada yang ingin aku tanyakan? Ucap Kenan saat teringat sesuatu sembari menatap wajah Cleo yang terlihat sudah memejamkan kedua matanya. Ingin bertanya apa? Tanya Cleo tanpa membuka kedua matanya. Hari ini sungguh sangat melelahkan. Jadi Cleo ingin segera tidur agar kembali fresh karena besok ada jadwal pemotretan untuk salah satu brand kosmetik ternama. Kailin kemana? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Memang bukan hal yang aneh adiknya itu tiba-tiba menghilang dan datang dengan tiba-tiba. Tapi tetap saja, Kenan harus bertanya mengingat Kailin adik satu-satunya yang ia miliki. Kailin pergi ke Bandung? Bandung? Kenan mengerutkan keningnya. Untuk apa dia pergi ke sana? Untuk membeli. Cleo yang teringat sesuatu langsung membuka kedua matanya. Ia menatap ke arah jam yang ada di atas nakas dan baru menyadari adik iparnya itu belum memberikan kabar sama sekali. Padahal saat ini sudah jam 1 malam dan pastinya Kailin sudah sampai di Bandung sejak tadi. Dengan cepat Cleo mengambil ponselnya untuk menghubungi adik iparnya itu. Sementara Kenan yang bingung dengan apa yang terjadi, hanya diam menatap wajah istrinya yang terlihat panik. Satu kali panggil tersebut tidak diangkat Kailin, 2 kali, dan baru yang ketiga kalinya, akhirnya panggilan tersebut diangkat oleh adik iparnya itu. Namun belum sempat Cleo bertanya di mana keberadaan Kailin, wanita itu udah lebih dulu berteriak kepadanya. Cleopatra Mateo, kamu mengerjaiku ya? Di Bandung tidak ada yang menjual ayam bakar janda. Aku udah berkeliling ke semua penjual ayam bakar,
tapi mereka justru menertawakanku. Mendengar suara adik iparnya yang marah-marah, Cleo pun menutup sambungan ponselnya begitu saja. Setidaknya kini ia merasa lega setelah mengetahui keadaan Kailin baik-baik aja dari cara adik iparnya yang masih bisa berteriak marah-marah. Kailin masih di Bandung dan dalam keadaan baik-baik aja, jadi sekarang kita tidur. Cleo kembali berbaring sambil memeluk tubuh Kenan. Kenan pun mengikuti Cleo yang udah memejamkan kedua matanya lebih dulu. Sementara itu Kailin yang tengah berada di dalam mobilnya mengumpat nama Cleo yang udah menutup sambungan telepon dengan sepihak setelah mengerjainya dengan sangat keterlaluan. Dasar kakak ipar laknat. Kailin yang merasa kesal akhirnya memilih menginap di salah satu hotel yang ada di Bandung daripada pulang dan melihat wajah kakak iparnya yang menyebalkan. Keesokan harinya, seperti yang udah dijadwalkan sebelumnya, dengan ditemani Kenan, Cleo pun melakukan pemotretan di sebuah studio foto untuk iklan sebuah brand kosmetik ternama. Tadinya Cleo berpikir pemotretan yang akan dijalaninya akan terasa menyenangkan, mengingat ini adalah pemotretan perdananya setelah vakum cukup lama sejak pernikahannya dengan Kenan. Tapi apa yang dipikirkannya itu terbalik dengan kenyataan yang ada, karena bukannya menyenangkan, tapi kekesalan yang Cleo dapatkan. Bagaimana tidak kesal saat Kenan Meyer memerintahkan dirinya mengganti pakaian yang lebih tertutup. Padahal pakaian yang udah disiapkan oleh fashion stylist masih terbilang sopan. Dengan belahan dada yang tidak begitu rendah, setelah selesai mengganti pakaian, laki-laki Cleo dibuat kesal saat Kenan dengan seenaknya menyuruh makeup artist untuk mendandaninya dengan sederhana mungkin. Bahkan bila perlu, hanya menggunakan bedak dan lipstick saja. Dan masih banyak hal yang diprotes oleh Kenan. Sampai akhirnya terjadi perdebatan dengan pihak perwakilan kosmetik yang mengontrak dirinya sebagai model karena merasa keberatan dengan hasil yang kurang maksimal. Hingga berujung dengan perbatalan kontrak secara sepihak yang dilakukan Kenan, meskipun dengan resiko membayar 10 kali lipat dari honor yang didapat Cleo. Kau marah aku membatalkan kontrak kerjamu? Tanya Kenan setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil. Tidak, aku justru sangat bahagia. Cleo berucap dengan ketulus. Sudah tahu dirinya sangat marah dengan perbuatan pria itu, tapi Kenan justru masih mempertanyakan apakah dirinya marah. Maaf, Dek. Cleo langsung menatap wajah suaminya dengan terkejut, karena sangat jarang sekali seorang Kenan Meyer meminta maaf padanya. Maafkan aku yang begitu posesif, tapi aku melakukannya karena sangat mencintaimu. Cleo menghela napasnya dengan kasar, karena suaminya itu meminta maaf dengan kata-kata yang begitu indah, namun dengan raut wajah yang datar tanpa ekspresi apapun. Bahkan, Kenan tidak menatapnya saat meminta maaf. Pandangan pria itu lurus ke depan, padahal mobil yang mereka tumpangi belum berjalan. Aku memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Cleo tersenyum licik, membuat Kenan bergidik ngeri karena tahu kalau istrinya itu akan mengerjainya. Dan benar saja, setelah sampai di mansion, Cleo mengumpulkan semua orang di ruangan tengah minus Kailin, karena adiknya itu belum juga pulang sejak kemarin malam. Namun bukan karena tingkah adiknya yang membuat Kenan kesal, tapi karena Cleo meminta agar dirinya menjadi seorang model yang berjalan di depan semua pelayan jika ingin mendapatkan maaf. Kenan yang awalnya tidak mau akhirnya menuruti apa yang diinginkan istrinya itu. Lagi pula hanya disuruh berjalan layaknya seorang model di depan seluruh pelayan tidak akan membuatnya begitu malu. Sementara itu para pelayan yang melihat bagaimana cara Tuan Kenan Meyer yang berjalan dengan kaku dan wajah datar tanpa ekspresi langsung tertawa lepas sampai lupa orang yang ditertawakan mereka adalah tuannya. Tuan yang selama ini terkenal begitu dingin dan kejam pada anak buahnya.